Halo. Selamat datang di Almas Lab Poros Eskalasi Interview. Kenalin dong, kalian dari biro mana sih? Kami dari Biro Penelitian dan Pengembangan. Kalian juga dong kenalin satu persatu nama sama posisi kalian. Perkenalkan, nama aku Naufal Akila Pratama. Aku di sini sebagai Kepala Biro Penelitian dan Pengembangan. Nama aku Kendi Salam, aku di sini sebagai staf dari Biro Penelitian dan Pengembangan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Aibar Razak sebagai awardi dari Biro Penelitian dan Pengembangan. Perkenalin, nama aku Sabrina Nifa Zahra sebagai wardi dari Biro Penelitian Pengembangan. Nama aku Amanda, aku staf dari Biro Penelitian dan Pengembangan. Nama aku Atira Bunaya sebagai staf dari Biro Penelitian dan Pengembangan. Perkenalkan, nama aku Rafael Fansyah sebagai staf dari Penelitian dan Pengembangan. Perkenalkan, nama aku Imam sebagai staf dari Biro Penelitian dan Pengembangan. Jadi gimana nih perasaannya udah 1 tahun ngeband? Seru sih, apalagi kalau jalan ini bareng-bareng sama teman-teman Litbang sini. Enggak. Ya seru banget, apalagi dapat teman-teman staff yang sefrekuensi ya, lumayan semuanya. Kalau menurut Imam gimana, Mam? Apakah kita sefrekuensi semuanya nih? Sefrekuensi, karena staffnya tuh seru-seru juga karena kita semua dari jurusan yang beda-beda semua kan. Jadi teman baru, terus pengalaman baru banyak gitu. Sefrekuensi sih, walaupun awardi kita cuma 2, tapi alhamdulillah awardi kita tetap masuk ke lingkungan kita juga ya. Kalau dari aku juga asik, seru. Kalau menurut aku, karena kita sedikit dan kita bonding, jadinya seru banget. Walaupun ini kayak pertama kali ya, jadi kayak sempat adaptasi, tapi seru sih, terus banyak ilmu-ilmu baru yang didapat juga. Kalau aku sama Bina sebagai staf magang ngerasa dari Biro Penelitian Pengembangan tuh welcome. Jadi kami kayak langsung klop sama kakaknya, terus saling ngejokes bareng, saling bantu bareng, saling juga belajar bareng tuh. Sangat seru itu ya, guys. Pengen tahu dong program kalian tuh ada apa aja sih? Proker kita, ada yang mau dijelasin nggak? Oke. Proker kita ada 7 ya. Ada survei awal tahun, survei tengah tahun, survei akhir tahun, sosial media analisis, sahabat litbang, FEB legasi, sama data spare. Oh ya, satu lagi 8 ternyata. Litbang Analitika satu lagi. Terima kasih sudah mengingatkan. Kalau boleh tahu nih dari semua program itu menurut kalian apa sih yang program yang paling berkesan gitu? Dari setiap tim yang paling berkesan nih, ada perwakilan nggak nih yang berkesan yang mana? Kalau dari tim 3 semua proker survei ya, karena kita semua tuh dari tim 3 bikin template peran surveinya gitu. Jadi itu sih yang paling berkesan gitu. Kalau dari tim 2 justru kita malah ke sosial media analisis. Karena kan biasanya dari tim 2 kita lebih ke olah data untuk survei ya. Tapi di kali ini kita akan olah datanya melalui Instagram dan beberapa metode lainnya. Dan dari tim 1 sekalian. Mungkin kalau yang paling berkesan Litbang Analitika ya. Soalnya kalau di Litbang Analitika paling terakhir banget sih pas collab sama Vkom, itu paling berkesan buat aku dan juga paling seru. Gimana? Sepakat gak tim 1 yang teman-temannya? Atau ada yang mau tambahin lagi gak? Mau nambahin? Berkesan semua. Gue juga dari tim 1. Cuman kalau menurut gue tuh Litbang Analitika itu lebih ke Tia gitu, karena Tia yang paling paham tentang penelitian. Nah kalau dari aku sendiri, aku lebih suka survei tengah kepengurusan, karena di tahun ini survei tengah kepengurusan itu apa ya, kita tuh pakai metode baru di mana kita tuh bakal ngewawancara kahim-kahim sama ketua BSO di FEB. Nah gue tuh suka banget tuh ngobrol sama kahim-kahim karena banyak banget insight baru yang gue dapetin dari situ. Dan lucu juga ngeliatin tim 2 ngolah data yang dengerin itu. Wardi gimana ngerjain proker-proker sama tugas-tugas kita? Apakah shock untuk awal-awal? Gimana kesan-pesannya? Pesan-pesan buat ngerjain proker mah sesuai ekspektasi. Terus juga sama kayak yang diajarin. Terus kayak lebih kenal sama tugasnya tuh, lebih kenal sama tugas dari litbang tuh pas udah terjun langsung sama kami pegang suatu proker itu, salah satunya kayak infografis gitu kami pegang, baru kami lebih kenal gitu. Nah terus juga kalau bagi aku pribadi ya sebagai awardi yang mungkin salah satu proker dari litbang yang paling kayak bikin wow gitu ya, kayaknya menurutku FEB Legasi. Kayaknya pada tahun ini FEB Legasi baru mau dikenalin, baru mau dibuat, kayak emang ini kayak dirintis baru-baru banget oleh litbang. Jadi kayak bakalan bikin hal yang baru dan juga suasana baru bagi BEM Kema FEB itu sendiri, dan juga untuk semuanya ditunggu ya FEB Legasi.
Dari aku sebenarnya udah terwakilkan sih, mirip-mirip kayak Ayub, kayak ya kita baru bener-bener paham sama tugasnya waktu kita ngerjain project, dan kayak di situ lumayan apa ya, berkesan sih karena kayak kita harus ngumpulin data-data, terus kita juga nyoba untuk ngolah data nanti, terus jadi dari situ tuh kita dapat pengalaman baru, ilmu baru juga, dan di sini kita belajar bareng-bareng gitu. First impression kalian ke adik kalian itu gimana? Kak Noval, kalau aku pribadi liatnya wow bersinar terang nih kakak ya. Gitulah pokoknya awal-awal tuh sangat amat beda dan juga mencolok dengan, tapi pas udah lebih kenalnya mencoloknya dengan hal yang lebih baik gitu loh. Diem-diem ternyata kabir kami ini caring, tapi ya gitu agak masih malu-malunya. Pelan-pelan santai gitu awalnya. Kalau dari wakabir kami Kak Uji itu lebih ke kayak soft spoken, terus kayak kocaknya diem-diem, tiba-tiba udah lama kelamaan baru tuh keluar kocaknya gitu sih kalau dari aku. Sama sih, awal-awal ke Kang Naufal salfok sama rambutnya terang ya. Terus first impression tuh waktu itu ketemu waktu lagi di wawancara buat masuk BEM ini kan, terus kayak baik banget, sama kayaknya kritis banget, jadi kayak agak takut kalau misalnya ditanya-tanya terus jawabnya kayak takut salah gitu. Tapi kalau Kang Uji itu pernah ketemu waktu lagi rapat, terus kayaknya pendiam tapi baik ya, bener sih soft spoken ya dipikir-pikir, terus kocak juga. Ya Kang Naufal juga deh soft spoken boleh. Kalau aku first impressionnya itu dua-duanya serem sih, maksudnya kayak pertama ngeliat tuh kayak bener-bener orang yang serius, tapi ternyata orangnya sering nge-reach out duluan, jadi semuanya baik. Kalau aku juga jujur awalnya takut, gara-gara pas wawancara juga takut gitu, banyak ditanya-tanya. Tapi pas ketemu aslinya Kang Noval juga asik, seru, ramah juga. Dan iya tadi rambutnya juga mencolok. Terus kalau misalnya Kang Uji orangnya pendiam, tapi juga kalau misalnya ada apa-apa tuh juga baik. Terus soft spoken juga bener kayak kata Ayub. Mungkin kalau dari gue karena gue udah staff magang di tahun lalu kali ya, jadi gue udah ngeliat Kang Noval duluan, jadi ngeliat kalau dari mereka berempat ini kan katanya mungkin first impression lebih ke rambut ya. Kalau buat gue sendiri sih gue udah nggak kaget sebenarnya soal rambut ya, jadi kayak kalau Kang Noval ya mungkin karena udah pernah ketemu jadi biasa aja. Mungkin di Kang Uji kali ya, karena gue baru ketemu, kesan pertama gue tuh kayak kayak lebih agak sedikit pendiam, tapi ternyata seiring berjalannya waktu tetap bisa bonding juga sama kita. Untuk Kang Noval itu first impressionnya itu kritis, terus kalau untuk Kang Uji itu pendiam gitu. Kurang lebih sama kayak Rafa, karena kan gue sama Rafa juga dulu staff ma, jadi nggak begitu kaget ngeliat Kang Noval, walaupun sebenarnya cukup kaget ngeliat rambutnya diwarnain, cuman itu cukup membantu lah. Jadi kalau kita lagi ada acara BEM rame-rame, kita gampang ketemu Kang Novalnya. Buat Kang Uji, jujur Kang Uji sama Kang Noval tuh kalau dari pandangan aku ngeliatnya kayak introvert gitu ya, cuman gimana ya, mereka introvert tapi kalau udah ngebahas kerjaan itu mereka kayak orang yang paling paham gitu loh. Jadi ya respect juga sama mereka. Rambut itu personal branding ya guys. Jadi aku akan tanya pertanyaan siapa yang paling tadi udah siapa yang paling sering bikin ketawa? 3, 2, 1. Lu kan menuju gua kan? Ayub tuh ada aja ceritanya, terus kocak-kocak, terus dia kalau ngomong tuh lucu aja gitu, jadi kayak bikin ketawa. Gitu gak sih? Apa? Ada logat. Iya benar-benar. Lu kenapa nunjuk gua Ken? Gua kira tuh tadi kita lagi ngebahas lucu yang menggemaskan gitu. Kok sus gitu lu? Iya, kita sepakat Ayub ya? Ayub ya, emang karena Ayub cara ngomongnya sih rada kesumateraan gitu ya. Iya kan? Rada kesumateraan, jadi logatnya khas gitu. Sering nanya sih Ayub ini. Jadi Ayub bing Ayub gitu. Ya itulah Ayub yang lucu gitu. Kan itu kan dari perspektif yang lain ya. Kalau bagi aku yang paling lucu tuh kakak ini nih. Kak siapa namanya? Kak Genzi namanya. Awalnya tuh udah pernah ketemu kayak di booth pengenalan BEM di awal-awal sebelum daftar. Nah, lihat kakak ini ternyata agak serem, agak aneh. Rupanya di booth kayak ini kenapa dah nih kakak ketawa-ketawa terus kayak ngelucu-ngelucu gitu. Terus jadi kayak ini ada sesuatu nih di sini. Nah, terus pas di rapat pertama lihat lagi kan apa benar kakak ini kayak gini kan. Terus ternyata ya guys ya pada
anehnya tuh kami lagi bahas rapat, terus kayak tiba-tiba kami awardee dapat tugas wawancara, tiba-tiba nih kakak malah nyamperin orang-orang yang nggak dikenal di kafe, malah kayak nyamperin nanya-nanyain, kayak kami ngomongin dia kayak apa sih kakak ini tiba-tiba nanya-nanya orang yang lain, kan yang tugasnya kami ya, kok kakaknya yang ikut nanya-nanya ya. Tapi walaupun memang gitu ya tetap lucu sih ini orangnya. Oke, baik waktu ya. Iya begitulah Ayub. Oke, next question nih. Oke. Siapa yang paling bucin? Waduh, Sekarang sih ada. Sekarang ada. Siapa anjir? 3, 2, 1. Sebenarnya tuh dia nggak bucin-bucin banget, standar lah. Cuman siapa lagi di sini? Nggak ada lagi gitu masalahnya. Soalnya nggak ada yang kayak yang punya Rapa doang. Rapa punya nggak Rap? Tuh kan punya. Kayaknya lebih ke yang lain nggak ada aja sih, bukan gue yang paling bucin sih. Mungkin kalau ada Kang Guji bisa kali ya. Kayak itu guys. Itu info aja, siapa tahu ada yang mau, kan ini single semua. Soal yang itu. Siapa yang paling susah? Masukan nih gua. Ayo, boleh langsung saja. 3, 2, 1. Dua sweet. Kenapa gue hubungin anjing? Siapa yang nunjuk gue? Kan tangan lu 2 tuh nggak begini ya. Soalnya dua-duanya di chatnya sekarang balasnya minggu depan. Kalau Imam ya, kalau Kang Noval pasti misalkan ngechatnya pagi, balasnya malam gitu. Tapi sekarang udah enggak ya Kang? Coba kenapa Ken? Bang Noval itu juga ada masa-masa di mana waktu kita ngechatnya tuh sebelum KKN, dibalasnya setelah KKN gitu. Ada juga tuh. Itu case beda ya. Coba nih Bina Ayub nunjuk gue emang? Apa nunjuk Imam? Kami ngikut aja sih sebenarnya. Setelah kalian ngejalanin barang proker selama kurang lebih 1 tahun, menurut kalian impian kalian dari awal memulai di biro ini apakah sudah tercapai? Objektif orang kan beda-beda ya kalau mau masuk organisasi. Cuma kalau dari gue sendiri sebenarnya gue nggak yang objektif pengen mengabdi gitu sama kayak FEB, nggak juga sebenarnya. Sebenarnya buat ngelatih diri gue aja sih. Kan sebelumnya kan gue belum pernah jadi menyandang status sebagai manajer gitu kan ya. Dan salah satu objektif gue belajar memanaging orang-orang, cara menjaga hubungan interpersonal, cara memanage proker-proker, cara memahami setiap orang nih cara kerjanya gimana gitu. Dan sebenarnya objektif gue dari awal itu. Untuk akhir-akhir ini mungkin kalau bisa dibilang tercapai, 85% tercapai lah. Karena gue udah belajar banyak, gue udah tahu tipe-tipe orang tuh beda-beda, tipe-tipe staff beda-beda, cara kerja orang beda-beda. Ya jadi pengalaman gue ke depannya gitu, dan itu sangat bermanfaat bagi gue ke depannya. Dan kalau untuk legasi yang pengen gue kasih kalau dalam skala biro, mungkin kan legasi gue yang gue ambil ini dari tahun lalu, dan gue ini melanjutkan legasi yang sebelumnya, dan gue harap legasi gue yang sekarang bisa dilanjutkan juga untuk kedepannya gitu. Istilahnya gue menyempurnakan lah teknis-teknis dari setiap proker yang udah di tahun lalu, gue sempurnain sekarang, gue arsipin dengan selengkap mungkin, yang dimana nanti di tahun depan kalau misalkan ada lagi nama Biro Pelitian dan Pengembangan itu dapat berguna gitu legasi gue ke depannya. Dan kalau mungkin ke staff-staff yang ada di sini sekarang dan yang tidak berkesempatan untuk hadir, yang gue harap legasi dari gue adalah mungkin sistem kerja kali ya, sistem kerja yang gue harap bisa gue tularkan ke seluruh staff-staff. Sebenarnya kita ya saling belajar guys sih kalau masalah sistem kerja, karena setiap orang beda-beda. Tapi yang gue harap itu semoga kedepannya kalian keluar dari Biro Litbang itu mau tahu nggak mau ngapain, entah itu mau 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, atau bahkan nanti pas pengen keluar demis itu pengen ngapain. Gue harap kalian harus tahu sih harus ngapain. Itu dari gue. Mungkin kalau dari gue masuk ke Biro Pelatihan dan Pengembangan ini mungkin alasannya sedikit egois karena berfokus pada pengembangan diri gue sendiri. Jadi gue masuk ke Litbang itu buat melatih kemampuan komunikasi gue, karena sebelum masuk ke kuliah gue tuh ngomong ke orangnya udah susah banget. Nah gue tuh pengen nyoba keluar dari zona nyaman, tapi nggak langsung dibuang gitu loh, diterjunin gitu. Maunya secara bertahap gitu. Jadi waktu gue milih biro itu gue ketemu sama Biro Litbang nih. Biro Litbang ini menawarkan proporsi antara kerja depan panggung sama belakang panggung yang pas kalau menurut gue. Jadi gue bisa melatih public speaking gue di depan orang-orang, di depan kahim. Tapi di saat yang bersamaan gue tetap nyaman gitu di biro gue. Jadi nggak ngerasa tertekan buat melatih diri gue sendiri. Kalau ditanya udah tercapai apa belum?
udah tercapai banget sih. Dari awal memang tujuannya masuk tuh lebih ke pengembangan diri, not interest ke yang organisasi yang biasa. Karena sebenarnya sebelumnya juga pernah, tapi kayak memang pas di awal tuh memang dia pertama-tama tuh di point out yang mana yang bakalan pengen ku belajarin sama ku kembangin. Nah terus barulah dari situ bakal ku pecah, ku tanya-tanya sama kakaknya, terus ku minta ajarin, belajar, nanya gitu. Dan juga menurutku untuk sekarang tercapai atau enggak itu masih on progress sebelum sampai demis. Mungkin barulah aku bisa nilai kayak gimana kinerja aku sama Bina berada di Litbang, terus bisa nggak sih aku kedepannya masih ingat dan juga masih bakal gunain ini kedepannya gitu loh. Sama sih, karena kita sekarang masih ngerjain project juga nih, jadi kayak mungkin tercapai tapi belum yang bisa disimpulin kalau ini tuh tercapai dengan maksimal, tercapai dengan sepenuhnya, karena kita masih ngerjain project dan masih banyak hal-hal yang perlu kita pelajarin. Dan ya betul sih, kayaknya aku juga sama kayak Ayub baru bisa menilainya tuh waktu udah demis. Sebenarnya kalau lihat dari awal itu aku masuk BEM sebenarnya aku kurang pede, apalagi masuk penelitian dan pengembangan yang dimana kita tuh bergerak di internal gitu, di dalam dari belakang. Cuma kalau melihat progres aku sekarang, aku cukup bangga sih sama diri aku sendiri. Kayak buat mencapai mimpi aku sebenarnya itu sekarang tuh menurut aku masih proses untuk bisa ngeraih mimpi aku. Jadi menurut aku udah cukup sampai sini, cuma aku perlu belajar banyak lagi. Mungkin objektif aku juga awalnya ikut BEM tuh buat nambah relasi dan juga belajar untuk keluar dari zona nyaman alias di sekitaran jurusan aja. Apa yang udah aku capai sampai sekarang ini menurut aku udah cukup buat aku. Apalagi banyak pelajaran yang bisa aku ambil di sini dan juga kerja dengan orang yang memiliki karakter yang beda-beda. Jadi kayak full experience yang menarik buat aku. Itu aja sih. Mungkin kalau dari aku objektifnya kan dulu aku udah sebagai staf magang tuh ikut di beberapa proker gitu ya. Mungkin objektif aku kini sebagai staf tuh lebih ke proker-proker lain tuh kayak gimana sih, lebih ke penasaran mungkin ya. Dan kalau ditanya udah tercapai atau belum, karena proker Litbang ini kan hampir 80% lah udah mau beres. Jadi objektifnya bisa dinyatakan hampir semua tercapai. Mungkin 90% udah tercapai karena dengan masuk Litbang ini aku tuh udah punya bekal yang cukup di tim 3 terutama, karena tujuan aku masuk Litbang ini untuk memperdalam Figma kan, karena sebelum masuk Litbang ini aku tuh bisa dibilang skill di Figma itu masih dasar banget. Jadi mungkin segitu aja sih. Pesan terakhir kalian untuk teman-teman di Biro Litbang sama buat proses eskalasi. Kalau untuk pesan terakhir gua buat teman-teman biro gua, sebenarnya udah sih gue bilang tadi. Cuma yang gua mau adalah setelah dari Biro Litbang ini, gue mau tuh kalian either 1, 2 tahun, 3, 4, 5 tahun ke depan itu tuh kalian harus tahu mau jadi apa. Jangan bingung, gunain apa seluruh ilmu yang sudah dilakuin di Litbang, jadiin bekal yang terbaik buat kalian nanti menjajaki karir kalian ke depannya. Kemudian untuk proses eskalasi, sesuai dengan yang kata Kang Vincent ya, kita proses eskalasi nggak cuma eskalasi sesaat doang, tetapi selamanya. Untuk itu ya gue harap legasi dari proses eskalasi ini kedepannya terus dilakuin sama kabinet-kabinet seterusnya. Sama satu lagi, semoga proker FEB legasi kita diamini dengan baik di kabinet seterusnya. Itu sih dari gue. Buat teman-teman Litbang dulu, gue mau ngucapin makasih banyak buat satu kepengurusan ini, terutama buat Tia yang udah nemenin gue di tim 1 dan udah ngebantu banyak banget tugas di tim 1, terutama di bidang penelitian. Karena jujur di tim 1 ini orang-orangnya agak sibuk dan prokernya banyak yang numpuk juga. Ada beberapa saat dimana gue sama Tia tuh harus agile, harus bisa beradaptasi dengan proker-proker yang ada dan sistem kerja yang baru. Yang itu sih dari gue pengen ngucapin makasih terutama buat Tia di tim 1 dan teman-teman di Biro Litbang. Gue juga mau minta maaf kalau ngejawab chat dry text, ya gitulah pokoknya. Kan gue menghemat energi ya, kayak gitu. Nanti bakal gue evaluasi, gue ubah ntar. Ya udah, paling itu aja buat Biro Litbang. Nah, buat proses eskalasi itu udah keren banget. Tapi karena dia keren banget ini, justru ngebikin gue bingung nih. Tahun depan BEM-nya ini tuh kayak agak berat nih tekanannya. Soalnya standar yang ditetapin sama proses eskalasi itu tinggi banget tuh. Bisa bilang ya gitulah. Gue bahkan kalau gue jadi KBM selanjutnya gue bakal mikir 2 kali sih. Ya kurang lebih kayak gitulah. Semoga yang dipelajari di sini bakal
keinget sampai ke depannya digunain semaksimal, dan kedepannya bakal tahu mau jadi apa dan tercapai tujuan-tujuannya selama berada di BEM Kema FEB Unpad maupun pasca BEM Kema FEB Unpad. Dan juga makasih buat pelajarannya, perjuangannya, waktunya, dan juga usahanya buat bangun Biro Litbang ini lebih maju lagi, lebih bagus lagi, dikenal lagi oleh orang-orang terutama Kema FEB Unpad. Itu aja. Semoga semuanya bisa terus berproses dan mengimplementasikan setiap ilmu-ilmu yang udah didapat dari selama nge-BEM ini. Terus kalau untuk poros, semoga poros kedepannya semoga terus berkembang. Ya. Kalau aku buat teman-teman Litbang semua, makasih udah berproses bersama. Terus juga untuk poros eskalasi, aku seneng banget bisa jadi bagian dari poros eskalasi. Kalau dari aku juga untuk teman-teman Litbang, makasih buat 1 tahunnya. Seru, exciting banget pokoknya sama kalian semua. Terus juga makasih Kenzi untuk kerja kerasnya selama di tim 1, karena kalau nggak ada Kenzi juga kayaknya nggak bisa deh aku kerja sendiri di tim 1. Terus untuk teman-teman Litbang juga makasih juga untuk kerja kerasnya, apalagi tim 2 dan tim 3. Dan untuk poros eskalasi, sukses ke depannya, apapun itu yang dilakuin tahun depan, semoga semakin bisa menginspirasi orang lain. Amin. Makasih buat 1 tahun atas kerjasamanya. Terus juga semoga ilmu yang kita pelajari di sini, yang kita kembangin bareng-bareng, semoga bermanfaat. Relasi yang udah kita bangun juga bisa membantu untuk kedepannya. Dan untuk poros eskalasi, semoga sukses di kedepannya. Teman-teman Litbang, mungkin aku pertama-tama mau ngucapin maaf kalau misalkan beberapa bulan terakhir jadi slow respon, bahkan berminggu-minggu ya Manda. Terus makasih juga buat Manda karena udah nemenin aku di tim 3 dari awal banget, dari kita sama-sama belajar Figma bareng. Buat teman-teman Litbang yang lainnya, semoga kedepannya tuh aku tunggu kalian di organisasi ataupun kegiatan lainnya kedepannya. Terus buat poros eskalasi, semoga kedepannya semakin berkembang dan bermanfaat bagi masyarakat luas.